dari upaya untuk meningkatkan dari 0,6 hari menjadi 0,5 hari, membongkar swab beberapa pelabuhan. hal yang akan kami lakukan dan sedang kami lakukan adalah mengajak kepada importir untuk mempercepat melakukan penyerahan nyokok neng kono barang. Kemudian di satu sisi terkait dengan jalur merah, kami menginginkan dan mengusulkan untuk dilakukan percepatan penarikan kontainer dari tempat penimbunan sementara asal sampai dengan dilakukannya pemeriksaan fisik. Kemudian, di samping kami melakukan upaya-upaya di tingkat custom clearance, walaupun ini juga bukan merupakan domain kami juga melakukan upaya di pre-custom clearance, yaitu kami mengajak kepada teman-teman di importer jalur prioritas untuk memanfaatkan fasilitas yang disebut dengan pre-notification. Pre-notification adalah di mana importer diberikan fasilitas untuk mengirimkan PIB sebelum barang itu sampai di pelabuhan. Ini maksudnya apa? Ini kita inginkan untuk percepatan dwelling time. Baik, jadi kira-kira kesimpulan Bapak bahwa di whaling tadi itu tidak ada keterlibatan bea cukai di situ. Kira-kira artinya bea cukai 0,6 hari kan. Sementara sampai lebih dari 5 hari itu ya soal izin yang tadi banyak kementerian tersebut. Tapi ada yang bilang begini, justru karena banyaknya izin tadi itu bea cukai panennya itu ketika dokumen itu kurang. Jadi barangnya tetap lolos, tapi anunya kurang, dokumennya kurang, rekomendasinya belum ada. Itu apa tanggapan Bapak? Terima kasih Pak Karni. Terkait dengan submit dokumen, Bea Cukai selama ini sudah menerapkan melalui online. Jadi importir bisa submit dokumen dari mana saja dan kemudian masuk ke dalam sistem Bea Cukai. Di situ masuk terkait dengan persyaratan-persyaratan yang diizinkan. Di dalam proses pengecekan perizinan di INSW tersebut, kemudian kalau misalkan ternyata masih belum lengkap, itu secara sistem itu terreject, belum masuk ke dalam sistem pelayanan bea dan cukai. Baik, tapi apa jawaban Bapak ya kalau sekarang dari data yang juga pernah diungkapkan di LC ini, ketika itu ada berapa pejabat bea cukai diusut oleh Mabes Polri, kebetulan bukan Polda. Barang-barang yang beredar yang diimpor dari negara asal itu bisa 2 kali lipat dibanding data bea cukai tentang barang itu masuk. Artinya separuhnya lebih tidak melalui bea cukai. Baik, terima kasih Pak Karni. Karena posisi saya adalah di Tanjung Priok, di mana di dalam setiap proses pemasukan barang itu jelas bagaimana kapal datang, kemudian kontainer itu dibongkar, ditimbun, dan kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kalau misalkan terkena jalur merah, dan kemudian dilakukan pemberian surat persetujuan pengeluaran barang sampai barang keluar. Itu jelas. Dan kami di dalam proses perjalanan pemberitahuan importer barang, importer bisa melakukan pengecekan posisi di mana barang itu berada. Apakah sekarang posisinya di PFPD atau barangkali posisinya adalah di pemeriksaan fisik, atau mungkin belum dilakukan pemeriksaan fisik.
kami secara sistem itu bisa dilihat. Jadi kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para importir